Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacqueline, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan 7 makalah, yang dimana makalah pertama yaitu tentang resiko operasional dan resiko perbankan syariah. Adapun resiko operasional yaitu merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Kemudian risiko operasional. Risiko operasional juga sering disebut tipe risiko yang paling tua tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Adapun definisi risiko operasional yaitu termasuk risiko hukum namun tidak mencakup risiko bisnis, strategi, dan reputasi. Risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua tetapi yang paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Kemudian risiko spesifik perbankan syariah. Risiko perbankan syariah merupakan risiko ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun risiko yaitu kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Selain itu, ada pula yang mengidentifikasikan risiko sebagai ketidakpastian akan sesuatu yang menghipnotis kesejahteraan seseorang. Kemudian risiko reputasi. Risiko reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi di mata masyarakat umum. Itu bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti publisitas negatif, bertindak tidak etis, atau tidak menepati janji. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah ini merupakan kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Adapun elemen penting dalam tata kelola bank syariah yaitu meliputi yang pertama, 1. Dewan Pengawasan Syariah, 2. Dewan Komisaris, 3. Manajemen Eksekutif, 4. Komite Syariah, 5. Kebijakan dan Prosedur, 6. Pengawasan dan pelaporan. Itulah beberapa tata kelola yang baik dalam bank syariah. Penting untuk memastikan transparansi keputusan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan dari pemegang saham atau nasabah dan masyarakat umum. Adapun materi selanjutnya itu tentang analisis tingkat kesehatan bank. Di dalam analisis tingkat kesehatan bank ada yang dinamakan dengan transparansi. Transparansi yaitu akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintah yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Adapun prinsip-prinsip transparansi yaitu ada 2. Yang pertama, prinsip transparansi dalam konteks pemerintah dan prinsip transparansi keuangan. Kemudian tujuan transparansi ini yang pertama yaitu mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan bekerja sama antara kelompok internal dan kelompok eksternal. Yang kedua, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Yang keempat, mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian manfaat transparansi yaitu ada 4. Yang pertama, transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal
dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat. Yang keempat, meningkatkan iklim investasi. Itulah materi yang selanjutnya tadi. Kemudian kita lanjut pada materi yang membahas tentang kecukupan modal dan Basel. Kecukupan modal dan Basel merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga stabilitas dan berkelanjutan lembaga keuangan, terutama bank. Basel I dan Basel II adalah kerangka kerja yang dibuat oleh Komite Bank untuk pengawasan perbankan internasional. Kecukupan modal mengacu pada kemampuan bank untuk menutupi risiko yang dihadapi dalam operasionalnya. Modal bank dapat membantu melindungi deposito nasabah, menanggung kerugian, dan mempertahankan stabilitas keuangan. Keberadaan modal yang cukup penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kemudian Basel I adalah kerangka kerja yang diperkenalkan pada tahun 1988. Ini menerapkan persyaratan minimum modal bank berdasarkan risiko kredit. Persyaratan modal didasarkan pada rasio modal terhadap aset risiko. Basel I telah membantu meningkatkan kecukupan modal bank dan memperbaiki standar keuangan di seluruh dunia. Kemudian Basel II diperkenalkan sebagai pengembangan dari Basel I, diperkenalkan pada tahun 2004. Basel II memperluas kerangka kerja untuk mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Itulah materi pembahasan materi tentang Basel. Kemudian kita lanjut pada materi yang menjelaskan tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Adapun tata cara yang menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah, yaitu penilaian kesehatan bank dapat dikatakan merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan untuk mengelola risiko dan kinerja bank, atau tingkat kesehatan bank dapat dikatakan mencerminkan kinerja tugas bank. Bank yang sehat adalah bank yang memelihara kepercayaan masyarakat, berperan sebagai perantara, berkontribusi terhadap kelancaran penyelesaian transaksi, dan tersedia bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Kemudian pemenuhan ketentuan undang-undang perbankan timbul dari kriteria penetapan rasio penyedia modal minimum, batas maksimum kredit, kualitas aset pendapatan, dan pengecualian penyesuaian nilai untuk aset tetap. Langkah restrukturisasi kredit, penerapan prinsip untuk mengenal nasabah. Itulah penjelasan singkat tentang tata cara penilaian kesehatan bank syariah. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya tentang hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Di dalam hubungan analisis risiko dalam perbankan syariah ini terdapat manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisis atau analisa perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Kemudian tahap analisis risiko ini adapun
Karakteristik manajemen risiko di perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, terutama jika dilihat dari beberapa karakteristik unik yang berdasarkan ketundukan syariah. Singkatnya yaitu perbedaan dasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko tidak terletak pada bagaimana, tapi dalam hal apa yang akan diukur. Kemudian identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu adalah proses untuk menentukan risiko apa yang akan terjadi, mengapa risiko itu terjadi, dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Poin selanjutnya yang membahas tentang proses pengawasan perbankan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tugas organisasi dan manajemen tercapai. Yang dikutip dari Handoko 2003 halaman 359. Kemudian pengawasan terkonsolidasi. Konsolidasi pada prinsipnya sama dengan merger, kecuali bahwa dalam konsolidasi ada sebuah perusahaan yang sama sekali baru dibentuk, perusahaan yang mengambil alih dan